Oke, jadi belakangan ini ada satu ide yang lagi rame banget di dunia Bitcoin, soal klub 0,01 BTC. Ini bukan cuma angka sembarangan loh, ada sebuah argumen yang menarik banget yang bilang kalau jumlah Bitcoin sekecil ini bisa jadi semacam garis pemisah masa depan finansial banyak orang. Yuk kita bongkar bareng-bareng, kenapa ide ini begitu menggoda? Argumen ini tuh dimulainya agak misterius. Coba dengerin ini. Tidak akan ada yang membunyikan lonceng. Maksudnya apa sih? Gini, perubahan-perubahan besar itu seringnya datang diam-diam, nggak pakai pengumuman resmi. Dan jangan harap bakal ada hitung mundur di TV atau jadi headline berita. Justru inti gagasannya adalah pas semua orang akhirnya sadar, wah bisa jadi semuanya udah telat. Nah, puncaknya di sini. Dikatakan, tetapi jendela itu sedang tertutup. Ada sebuah kesempatan, sebuah jendela ya, yang sekarang ini kebuka, tapi pelan-pelan, dan pasti bakal nutup. Pertanyaannya kan, jendela apa sih ini sebenarnya? Oke, biar gampang ngertinya, coba deh jangan lihat ini sebagai soal investasi dulu. Anggap aja ini sebuah undangan. Ya, undangan buat masuk ke sebuah klub eksklusif yang pintunya untuk sekarang ini masih kebuka lebar. Yang unik dari klub ini apa? Syarat masuknya tuh bukan yang biasa kita pikirin. Anda nggak perlu punya penghasilan selangit, nggak perlu gelar S2 keuangan, apalagi punya orang dalam. Semua syarat-syarat klise itu di sini nggak berlaku. Terus kalau bukan duit atau status, tiket masuknya apa dong? Ternyata cuma satu, dan spesifik banget. Ini dia angka keramatnya, 0,01 Bitcoin, atau kalau mau terdengar lebih keren, sebut aja 1 juta sats. Cuma itulah harga tiket masuknya. Sekarang Anda mungkin mikir, segitu doang, kecil banget. Nah, justru itu intinya. Persepsi kecil itu katanya nggak akan bertahan lama. Apa yang hari ini kita anggap remeh, besok bisa jadi barang langka yang semua orang kejar. Oke, sekarang kita masuk ke jantung argumennya. Ini bagian yang paling kuat. Coba kita lupain dulu deh soal spekulasi harga naik turun. Karena semua ini dasarnya cuma matematika simpel, sesuatu yang nggak bisa didebat. Kita mulai dari sisi permintaannya. Ada berapa banyak manusia di bumi? 8 miliar. Bayangin, 8 miliar orang yang potensial pengen dapat bagian dari kue ini. Sekarang kita lihat suplainya. Total Bitcoin yang bakal ada di dunia cuma 21 juta. Udah, titik. Bukan 21 juta per tahun ya, tapi 21 juta. Untuk selamanya. Angka ini udah dikunci, nggak bisa diubah-ubah lagi. Nah, disinilah perhitungannya jadi seru. Kalaupun kita bagi rata secara sempurna nih ke semua orang di dunia, tetap aja nggak semua orang bisa dapat 0,01 BTC. Nggak cukup barangnya. Secara matematis, itu mustahil. Dan kelangkaan matematis tadi, itu baru di atas kertas loh. Kenyataannya, jauh lebih ekstrim dari itu. Karena ada banyak hal di dunia nyata yang bikin supply ini makin sedikit. Coba bayangin lagi kue yang udah terbatas tadi. Pertama, ada koin-koin yang hilang selamanya. Entah karena lupa password, hard disk rusak, macam-macam lah. Terus datanglah para whale, investor kakap yang borong porsi gede. Belum lagi institusi-institusi besar yang sekarang mulai sadar dan ikutan nyerok. Jadi jatah yang tersisa buat orang-orang biasa kayak kita, ya makin ciut. Akibatnya apa? Yaitu tadi, klubnya makin penuh. Dan sekali udah penuh, pintunya dikunci. Nggak ada lagi kursi kosong buat yang telat datang. Nah, di titik ini, argumennya jadi lebih filosofis. Ini bukan lagi soal seberapa banyak uang yang Anda punya, tapi seberapa cepat Anda sadar. Ini soal pergeseran cara kita ngelihat kekayaan itu sendiri. Jadi, kalau kita masih mikir 0,01 BTC itu cuma angka kecil, cuma pecahan, kita salah fokus. Menurut argumen ini, angka itu lebih dari sekedar angka. Itu sebuah simbol. Lebih tepatnya, ini adalah sebuah filter. Semacam saringan yang secara nggak kelihatan memisahkan semua orang jadi dua kubu. Di satu sisi filter, ada orang-orang yang gerak cepat. Mereka yang ngerti soal kelangkaan ini dan langsung ambil tindakan sebelum jadi heboh. Nah, di sisi lain, ada mayoritas yang nunggu dulu, lihat nanti aja, nunggu semua temannya ikut. Masalahnya, pas mereka siap, bisa jadi pintunya udah keburu dikunci. Jadi kesimpulannya gini, ini bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang datang paling awal. Aset yang paling berharga itu ternyata bukan duit, tapi visi, kemampuan buat ngelihat tren sebelum semua orang ngelihatnya. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran yang cukup radikal loh. Mungkin di era baru ini, kekayaan itu bukan diukur dari nominal di rekening, tapi dari kapan Anda ngeh sama sebuah ide. Timing jadi lebih penting daripada modal. Nah, ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau argumen ini benar, apa jangan-jangan kita emang lagi di awal sebuah era baru? Era di mana
menjadi yang duluan itu adalah bentuk kekayaan yang sebenarnya? Apakah early itu adalah rich yang baru? Coba pikirkan deh.